Akhirnya Infinix Zero 40 5G udah rilis resmi di pasar Malaysia dengan harga, wah ini sih pasti bakalan dihujat netizen Indonesia. Jadi Infinix Zero 40 5G dijual Rp1.699 Malaysia atau kalau dikonversiin di kisaran 6 juta rupiah. Mahal? Kalau ini sih balik lagi ke kalian ya. Cuman kalau dilihat makin kesini harga globalnya emang ada kenaikan. Tapi kualitas dan fitur pastinya Infinix improve juga dong. Cuman karena dikasih gimmick collab bareng GoPro, harganya emang langsung melambung tinggi guys. Tapi dengan harga segitu, apakah spek yang didapat sebanding? Ya, secara desain HP ini sekarang berubah total, terutama di bagian belakangnya ya. Yang mana sekarang nggak pakai lagi modul kamera dikotakin gitu. Dengan desain kayak gini, pastinya di bagian kamera jadi nilai jual utamanya guys. Karena di video teasernya sendiri, Infinix sangat ngebanggain perekaman video vloggingnya. Resolusi main cam-nya ini di 108 megapiksel with OIS, sensornya ISOCELL HM6, yang dikombinasiin sama ultrawide 50 megapiksel dan satunya 2 megapiksel depth sensor. Sedangkan resolusi kamera selfie-nya dibekali 50 megapiksel, sensor JN1, dan udah autofocus. Nah, disinilah kualitas perekaman videonya yang dibanggain Infinix karena dia bisa rekam 4K di 60 fps dan bisa dipakai juga di kamera selfie-nya. Ditambah karena collab bareng GoPro, jadi di software kameranya udah dikasih fitur buat preview kalau dikonekin sama kamera GoPro. Kalau kalian punya kamera GoPro, harusnya fitur kamera bawaan Infinix bakalan jauh lebih kepake nih. Terus ke bagian layarnya, ternyata masih sama aja ya guys, sama Zero 30 5G, yaitu pakai konsep layar melengkung, pakai panel AMOLED seluas 6,7 inci, beresolusi Full HD+, serta refresh rate-nya udah 144 Hz. Level kecerahan di layarnya ini mentok di 1300 nits yang udah diprotek Gorilla Glass 5. Seperti biasa buat sistem biometriknya, pakai in-screen fingerprint, yang responnya cukup cepat. Selain performa kamera yang dihasilin udah bagus, ternyata di sektor dapur pacunya pakai MediaTek Dimensity 8204 nanometer dengan konfigurasi RAM 12GB dengan storage 512 GB. Buat kelas mid-range, SoC ini emang udah terbilang kencang karena skor Antutunya aja bisa dapat di kisaran 800 ribuan poin. Apalagi RAM dan storage-nya ini sih kayak level flagship ya, gede banget. Dan yang paling penting, softwarenya sekarang udah ada kejelasan karena bisa naik sampai Android 16 yang OS awalnya Android 14 berbasis XOS 14.5. Semoga aja software Infinix kedepannya makin bisa bersaing ya sama kompetitornya lah. Fitur pengisian baterai di HP ini udah support wireless charging sampai 20 watt. Dan kalau pakai kabel, dia mentok 45 watt. Kalau ini sih emang downgrade. Terus kapasitas baterainya standar aja di 5000 mAh. Sedangkan buat fitur spesialnya, menurut gue nggak jauh beda lah sama generasi sebelumnya. Di bagian speaker udah stereo yang dituning JBL, sertifikasi IP rating 54, IR Blaster, NFC, dan Wi-Fi 6E. Fitur yang lagi ngetrend pun berbasis AI, di HP ini tentunya Infinix punya guys. Di antaranya itu dia bisa hapus objek di foto, AI peningkatan kamera, serta AI asisten. Buat pilihan warnanya sendiri, HP ini ada 3 varian warna, yaitu Violet Garden, Moving Titanium, dan Rock Black. Dan secara dimensi, HP ini punya ketebalan di 7,9 mm dengan berat 195 graman. So itu dia guys, Infinix Zero 40 5G yang udah rilis di negara Malaysia. Harga dan fitur yang ditawarkan emang serba ada kenaikan ya, yang otomatis di sektor harga juga ikutan naik. Kalau harga resminya nanti gue sih belum dapet bocorannya ya. Dan gue harap sih harga di sini semoga aja sedikit lebih murah. Kalau harganya nyentuh 6 jutaan mah, menurut kalian mending Samsung aja nggak sih? Coba komen aja di bawah ya. Oke, thanks ya udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya.